Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Togu Sirega. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai belajar membangun bisnis kopi atau kafe dari drama Korea Itaewon Class. Penasaran seperti apa? 장사 시작해볼까? 안 될 거라고 미리 정해놓고 그래서 뭘 하겠어요? 해보고 판단해야지. 나한테 뭔 짓을 해도 상관없어. 원하는 거 다 이루면서 살 거야. 조이성, IQ 162의 천재소녀. 그리고 이선은 소시오패스다. 야, 이 세상 모든 것의 근본, 약육강식, 장가를 이을 생각이 없어. 이놈 목표가 내 모가지렸다. 쉬울 거라고 생각 안 했어. 어렵게 하면 되지. 너희들이 있잖아. 우리 형님이 된다고 하면 되는 거예요. 그럼 입고 갈까요? 그저 그런 사람이 아닌 대단한 남자로 만들 거야, 내가. 고집, 객기 제대로 부려줄게. 이제 이태원 우리가 씹어먹는 겁니다. Oke, yuk kita mulai dari cerita singkat dari drama Korea Itaewon Class. Kenapa sih saya tertarik untuk membahas drama Korea ini? Karena kalau menurut saya Itaewon Class ini itu sangat berhubungan sekali gitu dengan bisnis F&B, dan kebetulan memang ceritanya pun tentang membangun restoran dari nol, dari kecil sampai menjadi restoran terbesar di Korea Selatan. Oke, cerita singkatnya seperti ini. Ini saya sambil nyontek di laptop saya ya. Oke, cerita singkatnya adalah pemeran utamanya adalah Park Se-roy ya. Adalah anak dari seorang ayah yang bekerja di perusahaan restoran terbesar di Korea Selatan yang bernama Jangga ya. Jadi di Korea Selatan tuh ada perusahaan restoran ya, itu terbesar, namanya itu Jangga Group. Oke. Nah, konflik ini berawal ketika Park Se-roy ini membela teman sekelasnya yang dianiaya oleh anak dari owner Jangga itu sendiri ya, yang bernama Jang Gyun-won ya. Saya agak-agak susah nih kalau nyebutin nama-nama orang Korea nih ya. Jadi konflik ini berawal ketika Park Se-roy itu membela teman sekelasnya. Jadi teman sekelasnya lagi dianiaya sama anak dari ownernya Jangga yang bernama Jang Gyun-won. Nah, kebetulan perusahaan Jangga sendiri adalah salah satu penyandang dana terbesar dari sekolah tersebut. Ya, efek dari konflik antara Park Se-roy dan Jang Gyun-won ini adalah yang mengakibatkan ayah dari Park Se-roy ini akhirnya dipecat dari perusahaan Jangga ya. Jadi ayahnya Park Se-roy ini adalah karyawan dari perusahaan Jangga. Dia waktu itu memegang di divisi divisi kayak menu gitu loh. Dia tuh yang kayak create menu, menciptakan resep untuk seluruh restoran Jangga yang ada di Korea Selatan. Jadi karena konflik antara si Park Se-roy dan Jang Gyun-won ini, akhirnya ayahnya ini dipecat. Oke, lalu apa lagi ya? Jadi setelah dipecat itu akhirnya mereka berdua ini di awal cerita itu sempat ingin membuka kedai kecil-kecilan lah, karena kebetulan ayahnya ini kan jago masak ya, jago bikin menu-menu gitu. Dia pengen buka kedai kecil-kecilan. Nah, sebelum rencana itu terwujud ya, jadi si Jang Gyun-won ini waktu itu ketika malam hari ya, itu dia mengendarai mobil dalam keadaan mabuk ya, sampai akhirnya menabrak ayahnya si Park Se-roy ini lagi naik motor, kebetulan ditabrak, jatuh kayak ke jurang gitu, kayak ke hutan-hutan gitu. Kemudian si Jang Gyun-won ini kabur, lari ya. Jadi istilahnya tabrak lari lah. Nah, itu sampai akhirnya si ayahnya ini meninggal. Ya, nah setelah diusut oleh kepolisian akhirnya diketahui bahwa yang menabrak itu adalah Jang Gyun-won ya, anak dari owner dari Jangga Group. Ya, owner dari Jangga sendiri itu ya, itu ayahnya si Jang Gyun-won ini bernama Jang Da-hee ya, yang merupakan ayah dari Jang Gyun-won. Jadi karakternya ini si direktur Jang ini ya, presidir Jang ini ya, itu adalah orang yang memiliki ambisi tinggi dan rela melakukan apapun ya untuk mewujudkan ambisinya. Mau itu caranya baik, mau itu caranya buruk, dia nggak peduli. Yang penting ambisinya terwujud ya, rencananya tercapai, dia akan melakukan segala cara ya. Jadi karakter si presidir Jang ini ya,
owner dari Jangga ini bisa dibilang karakter orang yang licik lah, yang melakukan segala cara demi mencapai ambisinya, keinginannya. Nah, setelah itu, ya, setelah kejadian akhirnya ayahnya meninggal, ya, nah itu di situ Pak Sero ini memiliki tekad yang kuat, tekad yang keras, ya, bahwa suatu saat nanti saya ingin membalaskan dendam ke Jangga. Suatu saat nanti Jangga harus hancur di tangan saya. Gitu. Jadi dia memiliki tekad kuat ya untuk menghancurkan Jangga. Dengan cara apa? Dia ingin membangun ya usaha atau bisnis yang lebih besar dari Jangga. Ya karena apa namanya? Dendam yang kuat tadi ya. Itu menjadi motivasi dia untuk mewujudkan cita-citanya itu tadi. Nah, kalau kita lihat dari cerita awalnya tadi, jadi Pak Sero ini dia menjadikan ejekan-ejekan ya, kecurangan-kecurangan dari teman-temannya, dari rekan kerja dan lain-lain, dari musuhnya ya, dari Jangga itu tadi sebagai motivasi buat dia. Ya, motivasi buat dia untuk membuktikan kepada mereka-mereka itu bahwa dia bisa lebih sukses dari mereka semua itu yang sudah menganggap dirinya itu tidak mampu, ya, menganggap dirinya itu kecil, dirinya itu rendah. Jadi semua ejekan, semua tantangan itu dianggap sebagai suatu motivasi positif untuk membuktikan kepada mereka bahwa saya itu mampu lebih baik dari mereka yang sudah menghina saya. Ya, ini satu message penting ya buat teman-teman semua ya. Itu buat kita semua agar ketika kita sedang memulai usaha, biasanya ada aja tuh teman, keluarga, atau saudara gitu ya, yang mengejek, yang menganggap pesimis, menganggap nggak mampu, menganggap kita gila, menganggap kita nggak rasional, nggak realistis, macam-macam lah. Ya, itu harus bisa dijadikan motivasi buat kita, agar kita bisa membuktikan kepada mereka semua bahwa mereka itu salah. Ya, gitu. Jadi kita harus membuktikan, jadikan motivasi buat kita agar kita menjadi lebih baik dibandingkan dengan mereka semua. Ya, ejekan, hinaan, cacian itu jangan membuat kita ngedown, justru itu dijadikan motivasi, ya. Karena itu sendiri ya, juga saya lakukan ketika saya membangun JPW juga banyak orang yang nggak percaya, banyak orang yang pesimis, banyak orang yang menganggap saya itu hanya buang-buang waktu. Tapi saya punya keyakinan, saya punya tekad kuat bahwa suatu saat JPW akan maju, suatu saat JPW akan besar ya, akan melebihi orang-orang yang sudah menghina saya ketika dahulu. Oke, kembali lagi ke Itaewon Class ya. Di sini kita bisa lihat ya, ada sifat-sifat dari Pak Sero dalam mewujudkan tekadnya yang harus dimiliki oleh semua business owner. Ya apa aja? Yang pertama, ya dia itu memiliki prinsip yang kuat. Ya, tuh yang pertama dia memiliki prinsip yang kuat. Prinsipnya apa? Prinsipnya Pak Sero ini adalah ketika kita berdiri di atas kebenaran, kita tidak perlu takut sama siapapun. Ya, ketika kita benar, kita tidak perlu takut terhadap orang yang mengancam kita, terhadap orang yang menjauhi kita, karena kita berdiri di atas kebenaran. Jadi, Pak Sero ini benar-benar orang yang memegang prinsip yang kuat. Ya, yang kedua, ya, dia adalah orang yang pantang menyerah apapun kondisinya. Ya, kalau kalian nonton film Pak Sero ya, dia berkali-kali dikhianati, dia berkali-kali dijatuhkan sampai serendah-rendahnya. Bahkan dia sempat dipenjara ya karena kasus memukul anaknya si Presidirjang tadi ya, yang karena menganiaya teman sekelasnya sampai ayahnya meninggal ya. Dia tidak punya apa-apa ya, dia hanya sebatang kara. Ya, sampai dia memiliki tekad kuat ya. Jadi dia ini memang memiliki karakter yang pantang menyerah apapun kondisinya. Seberat apapun, pokoknya maju terus, hajar terus, saya pasti berhasil. Ya. Lalu karakter yang ketiga adalah Pak Sero ini adalah orang yang tegas dan memiliki kemampuan leadership yang baik. Ya, jadi di film itu kita diberitahu gitu bahwa dia ini mampu membangun tim yang baik, dia seorang leader yang tegas. Ya, dia disegani sama semua anak buahnya ya. Jadi seorang business owner ya, kalian harus memiliki kemampuan leadership yang kuat dan kalian juga harus tegas agar anak buah kalian itu hormat dan patuh kepada kalian. Ya, lalu yang keempat adalah Pak Sero ini memiliki naluri bisnis yang kuat ya. Dia memiliki naluri ketika dia membuka usaha ya, dia yakin dia akan maju di lokasi yang dia pilih, di tipe bisnis yang dia pilih ya.
itu dia memiliki naluri yang bagus. Ya, jadi seorang business owner ketika kita ingin membuka sesuatu, membuka bisnis, membuka usaha, membuka kedai kopi, ya itu kita harus memiliki naluri yang bagus. Misalkan kalian sudah punya satu tempat gitu, tujuan, kalian harus benar-benar pikirin gitu, ikuti kata hati kalian, jangan nafsu. Dipikirin baik-baik, kira-kira kalau saya buka di sini ini bisa maju nggak ya? Kalian pikirkan semua faktor-faktornya, faktor lingkungan, ya faktor kondisi ekonomi dan lain-lain itu benar-benar dipikirin. Nah, di situ naluri kalian juga harus dipertajam, ikuti kata hati kita. Ya. Lalu yang kelima adalah mampu membangun tim yang kuat. Ya, jadi Pak Seoro ini mampu membangun tim ya dengan 4 atau 5 orang ya. 4 orang lah ya. 4 orang ini jadi dengan Pak Seoro jadi 5 orang ya. Itu dia mampu menjadi perusahaan yang besar ya, diawali dari 5 orang ini ya, 5 orang yang solid yang memang ahli di masing-masing bidangnya. Lalu yang keenam adalah Pak Seoro ini adalah karakter pemimpin ya yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dia benar-benar peduli dengan anak buahnya ya, dia memikirkan anak buahnya ya, dia memikirkan kondisi lingkungan sekitar. Bahkan waktu itu ketika kedainya namanya Danbam ya, nama kedainya siapa, Pak Seoro ini Danbam ya, nama perusahaannya nanti adalah IC ya, Itaewon Class ya itu, nah, tapi nama kedainya itu Danbam. Jadi ketika Danbam itu pindah dari tempat yang pertama ya, pindah ke tempat yang kedua, itu di gang ya, itu sempit ya, itu gang yang sepi, itu dia memiliki jiwa sosial yang tinggi. Di situ juga banyak restoran-restoran yang sepi. Itu banyak yang dibantu sama Pak Seoro untuk dibagusin, dikasih nasihat, dikasih masukan, interiornya dikasih. Karena dia punya prinsip gini, kalau di satu gang itu semuanya rame, semuanya bagus, itu pasti Danbam akan kebagian customer juga, itu pasti customer seluruhnya akan banyak yang datang ke situ, dan akhirnya Danbam pun bisa ikutan rame. Jadi intinya adalah dia membuat lingkungan sekitar itu menjadi hidup. Ya, dia prinsipnya apa? Dia bikin lingkungannya tuh hidup dulu, baru nanti Danbam juga bisa hidup, gitu. Jadi dia peduli dengan lingkungan sosialnya. Ya. Lalu Pak Seoro ini juga orang yang jujur dan amanah. Ya, dia itu orang yang berkomitmen tinggi, dia orang yang jujur, dia orang yang amanah. Ya, dia mampu memegang kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dia tidak pernah berkhianat. Dia selalu berjalan di atas sesuatu yang benar, tidak pernah takut apapun. Ya, dia ini sadar betul bahwa bisnis ini bukan sekedar uang. Bisnis ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi kepercayaan itu menjadi poin utama. Ya, ketika partner kita percaya dengan kita, maka jalannya akan enak. Ketika customer percaya dengan kita, maka dia akan balik lagi. Dia akan merekomendasikan kita ke teman-temannya. Jadi Pak Seoro ini adalah orang yang jujur dan amanah. Dia sangat menjunjung tinggi yang namanya kepercayaan. Nah, kita sebagai business owner juga harus seperti itu. Nah, proses perjalanan Danbam ini ya, itu gimana akhirnya sampai dia bisa berkembang pesat, itu langkah awalnya adalah ketika Pak Seoro ini bertemu dengan gadis ya berumur 20 tahun ya, yang bernama Jo Yi Seo ya, ini itu kalau kalian nonton filmnya tuh sebelumnya sudah ada kisahnya lah antara mereka berdua yang mereka ketemu nggak sengaja, ada tragedi ini tragedi itu ya, sampai akhirnya si Jo Yi Seo ini bergabung ke Danbam ya. Jadi si gadis berusia 20 tahun ini ya, Jo Yi Seo ini adalah tip gadis yang jenius, dia juga selebgram ya, otaknya tuh pinter, dia tuh memang jiwanya marketing banget. Ya, di selebgramnya itu di Instagramnya itu pun diceritakan di situ dia itu memang suka mempromosikan sesuatu. Jadi memang dia ini jago promosi, jago marketing. Gitu, otaknya pinter. Nah, dia itu dapat uang, dapat penghasilan ya selama dia sekolah, selama dia kuliah itu ya dari selebgram itu tadi, ya dari Instagram itu tadi, karena memang dia jago marketing, ceritanya seperti itu. Ketika si Yo Ji Seo ini bergabung ke Danbam, ya disitulah awal perubahan Danbam ya. Banyak sekali hal-hal di Danbam yang sudah dibangun sama Pak Seoro itu dirubah oleh siapa sih namanya? Jo Yi Seo ya, itu dirubah sama dia.
Ya, mulai dari menunya, mulai dari cara melayani customer, interior, konsepnya. Ya dia banyak melakukan inovasi-inovasi, ya banyak membuat menu-menu baru yang unik. Ya, terus dia strategi pemasarannya juga yang tadinya hanya konvensional, ya kemudian dia menggunakan media internet, media sosial media, ya itu jadi si Jo Yi-seo ini melakukan perubahan yang signifikan. Kenapa? Karena ceritanya si Park Seo-ryo ini adalah orang yang gaptek lah ya. Di film ini diceritakan itu dia adalah orang yang gaptek, yang nggak ngerti teknologi, nggak ngerti sosial media. Diajarin lah sama si Jo Yi-seo, susah juga nyebutnya namanya, Jo Yi-seo ini ya, diajarin cara pemasaran yang benar. Nah, di situ akhirnya Danbam ini berkembang dengan pesat ya, mulai rame, mulai banyak dikunjungi pengunjung ya. Ya, karena dia mampu melakukan inovasi, melakukan perubahan. Dia tahu banget apa yang customer suka dan apa yang customer nggak suka. Ya, dia terus melakukan inovasi, perbaikan-perbaikan, evaluasi sampai akhirnya dia terus berkembang dan besar. Nah, awal muasalnya si Danbam ini bisa melakukan ekspansi ya, bisa mendapatkan permodalan yang besar itu ketika dia mengikuti kompetisi memasak ya di Korea Selatan. Nama kompetisinya adalah Kedai Terhebat. Ya, itu jadi kompetisi memasak ya untuk restoran-restoran ya. Jadi chefnya tuh diadu siapa yang masakannya paling enak. Gitu, menu-menu andalannya tuh diadu tuh di kompetisi itu. Nah, singkat cerita adalah si Danbam ini berhasil menjuarai kompetisi tersebut. Nah, setelah berhasil menjuarai kompetisi tersebut, nama Danbam kemudian terkenal di seluruh Korea Selatan. Nah, ketika sudah terkenal tersebut ya, mulailah banyak datang yang namanya investor. Ya, lalu mulai banyak orang-orang ya ingin mengajukan franchise untuk Danbam, pengen buka juga seperti Danbam gitu ya. Investor banyak masuk untuk pendanaan, untuk ekspansi. Jadi momentum utamanya dari Danbam ini menjadi akhirnya ya menjadi perusahaan restoran terbesar di Korea Selatan itu adalah melalui Kedai Terhebat itu, karena dia berhasil menjuarai kompetisi tersebut. Akhirnya dia dikenal di seluruh Korea Selatan. Ya, jadi kesimpulannya adalah yang kita bisa ambil ya, manfaatnya, hikmahnya dari drama Korea ini untuk bisnis kopi kita ya, bisnis kafe kita itu adalah jika kita ingin memiliki kedai kopi ya atau kafe yang berkembang, itu kita harus memiliki sesuatu yang unik ya, yang orang lain tidak punya. Kalaupun kalian tidak memiliki sesuatu yang unik-unik banget ya, paling tidak konsep yang kalian buat ini belum banyak pesaingnya. Ya, belum banyak pesaingnya ya. Jadi jangan melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Jangan melakukan sesuatu yang kompetitor lakukan. Kalian itu harus melakukan sesuatu yang beda. Harus melakukan sesuatu yang baru. Harus ada nilai tambah. Dia punyanya A. Ya, berarti saya gimana caranya biar lebih dari dia? Berarti saya harus buat B. Atau kalau mau sama-sama A, ya kita harus buat yang namanya A+ atau A++. Jadi jangan sama plek. Jadi harus ada faktor pembedanya. Jadi harus membuat sesuatu yang unik. Selain dari menu yang enak ya, menu yang memang orang itu suka, ya pelayanan juga menjadi faktor utama. Ya, pelayanan itu menjadi faktor utama selain dari menu. Jadi menu dan pelayanan ini tidak ada yang lebih baik, ini dua-duanya sama-sama penting. Jadi gini, kalian punya menu yang bagus, punya menu yang enak, ya, tapi pelayanannya jelek, ya, orang pasti kabur. Ya, begitu juga sebaliknya. Pelayanannya bagus, menunya nggak enak, orang juga kabur. Jadi dua hal ini menjadi faktor penting, faktor utama yang harus kalian pikirkan matang-matang. Memang tidak mudah ya, ketika kita ingin membangun bisnis kedai kopi atau kafe ya, kita ingin menu dan pelayanan yang sempurna, itu memang tidak mudah. Customer yang kecewa itu pasti selalu ada. Yang penting tanamkan mindset di diri kalian, di diri kita, bahwa kita itu orang yang happy dengan kritik, orang yang happy dengan saran. Kita harus sadari betul bahwa saran atau kritik adalah harta karun. Itu adalah kunci utama kita untuk upgrade, kunci utama kita untuk berkembang. Oke, kesimpulan dari video ini adalah jika kita ingin membangun bisnis kopi ya atau kafe yang sukses, itu selain hal-hal teknis, kita juga harus punya hal-hal non-teknis ya, yang kita harus menguasai hal-hal tersebut dengan baik. Non-teknis itu apa? Ya, non-teknis itu ya seperti sifat-sifat si Park Seo-ryo yang saya sebutkan sebelumnya ya.
jujur, amanah, dia orang yang pantang menyerah, punya prinsip, dan lain-lain. Hal teknis itu apa? Ya, hal teknis itu kita menguasai dari segi menu, dari segi pelayanan, kita tahu cara pemasarannya, ya, kita melakukan inovasi. Jadi ini adalah kombinasi teknis dan non-teknis yang harus kita terapkan di bisnis kopi atau kafe kita. Buat kalian yang belum nonton Itaewon Class, ya saya saranin ya, buat kalian yang ingin mencari inspirasi, coba deh tonton deh. Itu banyak banget ilmu yang bisa kita pelajari. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, ya ayo support channel ini dengan memberikan like dan subscribe. Like dan subscribe dari kalian, support dari kalian itu sangat berarti buat kami untuk terus memberikan video-video baru yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi ke depannya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.